Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Mari kita perkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telurung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya, haleluya. Kami takbiskan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Kita kembali dalam ibadah online kita GBI Jatiwaringin Raya pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-7 tahun 2020. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, juga bukan karena kehebatan kita, tapi semua atas perkenanannya Tuhan,
juga atas penyertaan-Nya yang sempurna tersebut. Mari kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik dengan penuh kerinduan dan ucapan syukur. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan selamat. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat
Oh, bless the Lord, oh my soul, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship His holy name. Katakan lebih lagi, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship His holy name. I worship His holy name. I worship His holy name. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia,
Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya. Bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain.
kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah di rumah. Dan tidak terasa kita sudah masuk di bulan ke-7 dari tahun 2020, berarti kita ada di semester kedua. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersuka cita oleh karena kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga di hari ini kami ada di hari Minggu pertama Juli tahun 2020. Kami memasuki semester kedua tahun ini Tuhan. Dan kami minta Engkau hadir ya Bapa. Karena firman ini adalah Engkau sendiri. Roh Kudus berhembuslah. Berikan pengertian supaya kami memegangnya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari saya undang kita buka dalam firman Tuhan bersama-sama di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Topik khotbah saya pagi ini adalah menjaga mulut dan perkataan kita. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Firman Tuhan ini menjadi peringatan yang mengingatkan kita mengenai esensi ibadah itu yang sebenarnya. Nah, esensi ibadah dalam Yakobus 1 ayat 26 bicara mengenai menjaga lidah kita atau mengekang lidah kita. Oleh karena apa? Oleh karena saat kita melakukan perkataan atau memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan atau yang salah, maka itu mempengaruhi seluruh ibadah kita. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah ibadah. Namun saat dia tidak mengekang dirinya, firman Tuhan di Yakobus 1:26 bilang bahwa ini sedang merusak kehidupan itu sendiri. Haleluya. Ada beberapa kebenaran yang bisa kita baca di dalam kitab Yakobus ya, di pasal yang berbeda mengenai lidah. Ya, saya ajak Bapak Ibu kita lihat ayat-ayat ini supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau masuk di semester kedua ini, apa yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya, di Yakobus 3:5-6 saya akan baca ya, Bapak Ibu bisa mengikuti. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Begitu luar biasa Saudara ya. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, di ayat yang lain, kita lompat ke ayat 8 ayat sampai ayat 11, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini kebenaran mengenai lidah, saudara. Dosa karena lidah. Dan kita diperhadapkan dengan firman Tuhan ini memasuki semester kedua tahun 2020. Kita harus memperhatikan keadaan kita mengenai hal ini. Oleh karena apa? Menjadi sia-sia bila mana kita tidak memperhatikannya. Hal yang kecil, organ yang tidak terlalu menonjol, ya, tapi dia memiliki satu hal yang begitu mempengaruhi seluruh kehidupan. Ya, bahkan disamakan dengan api yang dapat membakar satu hutan yang besar. Wow, begitu luar biasanya. Maka firman Tuhan katakan bahwa lidah itu mempengaruhi kesempurnaan hidup ini, saudara.
Ya, kalau kita lihat Yakobus 3 ayat yang kedua, ya, Yakobus 3 ayat yang kedua, kita mundur di atas, firman Tuhan katakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ukurannya itu lidah, saudara. Jadi waktu lidah kita tidak mengekang atau tidak melatih supaya kita menang terhadap hal ini, maka ini penilaiannya adalah kita kalah oleh organ tubuh yang kecil ini. Nah, kita sedang ada di dalam tahun Ibrani 5780 atau tahun Pei, yang dilambangkan dengan gambar mulut, ya. Huruf Ibrani, dan dilambangkan atau diartikan sebagai mulut. Nah, mulut bicara mengenai hal-hal yang perkataan, ya, makanan, ucapan. Lalu kemudian itu juga melambangkan makna verbal, ya, lidah. Nah, bila mana kita melihat hal ini bicara mengenai lambang daripada kedewasaan secara rohani, saudara. Saya punya anak yang kedua, umur 1,5 tahun, dan setiap kali ada pertumbuhan, kita akan melihat dari sekitar area mulut, ya. Sudah tumbuh gigi berapa, kata-kata apa yang dia keluarkan, ya, dan itu menjadi satu perhatian bahwa dia memasuki satu fase kedewasaan dalam kehidupan. Nah, lidah ini pun juga menjadi ukuran kedewasaan iman, kedewasaan rohani, ya. Sehingga waktu kita ada di dalam hal ini, ya, Tuhan membukakan kita mengenai hal ini bicara mengenai kita diminta oleh Tuhan supaya menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita dapat mengendalikan organ tubuh yang kecil ini, ya, lidah ini, yang begitu punya pengaruh begitu luar biasa dalam kehidupan kita, ya, atas ibadah kita, ya, karena hidup kita adalah ibadah. Nah, kita mau sama-sama lihat, kita mau sama-sama mempelajarinya, dan kita mau sama-sama mengambil satu keputusan, ya, supaya kita bisa mempraktekkan hal ini dalam kehidupan kita. Nah, hal pertama, bagaimana untuk kita bisa mengendalikan lidah atau perkataan atau ucapan kita, ya, sehingga kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang pertama bicara mengenai mengundang Tuhan dalam hidup kita, ya, supaya kita mengalami satu pembaharuan, ya. Lalu kemudian kita memiliki satu penerangan, hal yang menerangi kehidupan kita, ya. Ada kadang-kala kita menjadi orang yang terus memperkatakan hal-hal yang salah dan sia-sia karena kita tidak mengerti. Tapi waktu kita undang Tuhan masuk dalam hati kita, dalam hidup kita, Tuhan akan menerangi hidup kita. Yohanes 1 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan katakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Tuhan ada hidup, dan itu adalah terang. Kita diterangi. Waktu kita minta Tuhan masuk intervensi hidup kita, percayalah bahwa ada hal-hal yang dulu gelap, hal-hal yang dulu kita tidak mengerti, Tuhan terangi kita bahwa itu adalah salah, itu adalah keliru. Kita menjadi orang mengambil bagian dan mengumbar segala sesuatu hal dengan lidah ini, oleh karena mungkin kita tidak mengerti. Mungkin juga kita mengerti, tapi kita tidak mampu melakukannya. Oleh karena apa? Karena kita tidak minta Tuhan masuk dalam hidup kita. Tapi waktu kita minta Tuhan masuk, apa yang terjadi? Ya, ayat di Yohanes 1 ayat 12-13 bilang begini, saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa. Kita diberikan satu kemampuan untuk bisa mulai hal-hal yang bagus, yang baru, mampu memperkatakan kata-kata yang baik. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Ini orang-orang, ya, bukan satu orang, tapi ini orang-orang yang sudah terima Dia.
Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi untuk kita datang bawa hidup kita, Allah menyatakan firman-Nya, Allah menggenapi janjinya bagi kita. Sehingga apa? Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kuasa untuk mampu mengendalikan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang nanti hadir dalam hati kita mengingatkan, jangan salah bicara, jangan ngomong itu, Roh Kudus akan mengingatkan kita, ada kuasa, ada urapan yang mengajar. Haleluya. Hal yang kedua, ya. Hal pertama, kita harus undang Tuhan. Ya, itu langkah pertama, itu langkah yang harus kita buat. Hal yang kedua bicara mengenai perbaiki pendengaran kita. Nah, bila kita mendengar dengan baik, ya, pasti kita akan memiliki perbendaharaan yang baik pula. Seorang public figure waktu dia ingin bicara, dia harus banyak mendengar, dia harus banyak baca, dia harus melihat bagaimana orang berbicara. Sehingga pergaulan kita itu menentukan kosakata berikutnya akan hadir dalam mulut kita. Bila kita bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, kita bergaul dengan orang-orang yang suka bicara hoax, ya, kita akan menjadi hoax, kita akan menjadi orang gosip. Bila kita bergaul dengan orang yang suka memaki, kita akan suka memaki. Bila kita menjadi orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang melecehkan orang lain, ya, orang itu punya nama tapi kita panggil dia dengan nama yang lain, alias mengejek gitu ya, kita akan menjadi orang yang suka mengejek. Kenapa? Karena pendengaran itu mempengaruhi segala sesuatu yang akan nanti muncul di dalam mulut kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik. Sehingga hal yang kedua adalah memperbaiki pendengaran. Sekitar kita seperti apa? Kita harus memperbaiki. Sebuah kisah di dalam kitab Markus, ya, ada juga di kitab Lukas, ya, tapi saya akan membacakan yang kitab Markus, mengenai seorang yang tuli disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Markus 7 ayat 33 sampai 35. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendiri, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu apa yang terjadi? Terlepas pula lah pengikat lidahnya. Wow. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Pendengaran yang baik, pendengaran yang sehat akan mempengaruhi perkataan kita yang keluar sehat. Ini satu kisah. Ya, kalau Bapak Ibu baca juga di dalam kejadian Zakaria, papa dari Yohanes Pembaptis, waktu dia tidak bisa berkata-kata, itu juga mempengaruhi pendengarannya, saudara. Dan secara kedokteran hal itu memang terjadi. Ya, secara kedokteran telinga itu mempengaruhi area mulut. Ya, sehingga waktu telinga kita baik, bagian di mulut juga baik. Secara rohani pun demikian. Bila kita menjaga pendengaran kita terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita, akan mempengaruhi ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Sehingga poin kedua ini bicara mengenai mari kita memperhatikan dengan siapa, apa yang kita dengar di sekitar kita. Dan kita harus memilih untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya. Pilih pergaulan yang baik. Mau gak mau kita harus memilih untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang mampu memancing kita untuk mengatakan hal-hal yang buruk dan yang sia-sia dari hidup kita. Terkadang waktu kita ada di situ mungkin kita sudah mengingatkan dia, tapi dia tidak berubah. Jangan berlama-lama, saudara. Ambil satu keputusan. Haleluya. Dan yang ketiga bicara mengenai membersihkan hati. Bagaimana kita mau mengendalikan perkataan dan lidah kita? Hati kita harus beres, saudara. Hati kita harus bersih. Ya.
Kita harus membersihkan hati dari apa? Dari dendam, dari sakit hati, dari kepahitan hati. Ya. Mari kita buka sama-sama di Lukas 6 ayat 45. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mungkin saudara sudah terima Yesus, saudara sudah jaga supaya pergaulan saudara tidak yang buruk, yang gosip-gosip saudara tinggalkan. Tapi waktu hati kita tidak beres, hati kita ada dendam, ada sakit hati, ada kepahitan, yang keluar pun adalah hal-hal yang tidak baik. Maka keputusan perlu diambil hari ini, saudara. Ya, keputusan kita adalah kita harus mengampuni, kita harus melepaskan pengampunan, kita harus membereskan hati kita. Amin, saudara. Dan waktu kita undang Tuhan, Tuhan akan menerangi, Tuhan akan mengingatkan. Roh Kudus akan bantu saudara untuk mengampuni orang yang mungkin pernah menyakiti saudara. Mari bersihkan hati, karena apa yang meluap dari mulut itu timbul dari hati. Matius 12 ayat 34 konfirmasi, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Untuk itu mari kita ambil satu keputusan supaya ibadah kita tidak sia-sia, kehidupan kita berkenan sama Tuhan. Semester kedua tahun 2020 ini kita melakukan dan masuk dengan cara yang benar. Itu adalah kita bersihkan hati kita, mulai dari undang Tuhan hadir dalam hidupmu. Lalu yang kedua, mari perhatikan sekitarmu, ya, jaga pendengaranmu, dan kemudian bersihkan hati. Ini keputusan yang harus kita buat. Haleluya. Mari kita berdoa dan kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, firman ini adalah Engkau sendiri. Roh Kudus terus Engkau yang terus membukakan pengertian-pengertian supaya menjadi rema yang kuat, yang meneguhkan, yang menegur, dan yang mengajar setiap kami untuk mengaplikasikan firman ini dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, kami mau ambil waktu, kami mau sidangan dengan Engkau. Kami mau ambil waktu sejenak. Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Bila mana Engkau diteguhkan, ditegur, diperingatkan dengan firman ini, mari ambil waktu, minta ampun sama Tuhan. Supaya waktu kita menerima perjamuan kudus, kita layak dan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu bisa persiapkan perjamuan kudus di rumah. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Silakan dipersiapkan Bapak Ibu. Ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya ingin mengingatkan perjamuan ini hanya bagi orang-orang yang sudah percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk mengambil perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa, di dalam nama Yesus, kami buka hati kami minta ampun atas setiap pelanggaran dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja dari hidup kami. Dan kami mau mengambil perjamuan kudus ini, Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan datang bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat perbuatanmu, buat karyamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, hosana bagimu Tuhan. Oh, Engkau baik, kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan kami sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus di pagi ini. Kami percaya bahwa waktu kami makan minum daripada darah-Mu, kami dibaharui, Engkau tinggal diam dalam hidup kami. Kami diberkati, Roh Kudus hadir, urapi kami semua, urapi keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Yesus. Penuhi, baharui, haleluya, yang sakit disembuhkan, di dalam nama Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu, saya minta supaya kita buka hati, angkat kedua tangan kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kembalilah dalam setiap kehidupan. Jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang menerangi setiap di mana Engkau diutus, dan menjadi garam yang memberikan rasa surga di sekelilingmu. Berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus turun mengurapi, memberkatimu mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita di awal yang permai sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga